Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Mubarak ala sayyidina Muhammad salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Salatan tuqsiru bi amwalina wa ulumina wa tastaqimu bi ahwalina wa tarfa'u bi darajatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ahli nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Wa huwa ala naw'ain, baris ketiga dari bawah. Nah, habis wastinabul ma'asi wa taubah wa da'ul huquq wa kaful ada. Baris ketiga dari bawah. Wa kaful ada, dan mencegah menyakiti makhluk. Wahwa ala nawaini, itu ada dua macam. Ahaduhuma, bermula salah satu dari yang dua, yaitu kafu adzal jawarihi dhahirah, mencegah menyakiti anggota tubuh yang zahir. Itu termasuk daripada kita disuruh menjauhi daripada menyakiti itu yang zahir dan yang batin. Sanihima, bermula yang nomor dua daripada dua tadi, kaful qalbi, yaitu mencegah hati, amma yahduru fihi min su'idzoni, dari barang-barang atau apa-apa geritik di dalam hati tadi, min su'idzoni, daripada buruk sangka, bin nasi, terhadap manusia, fa innahu min su'mil qalilah, karena yang demikian itu adalah daripada racun yang mematikan. Wala yas'uru bihi kullu ahadin, dan tidak merasa dengan menggibah tadi, menyakiti suudzon. Nah, suudzon tidak terasa dengan suudzon itu setiap orang-orang, la siyaman, apalagi suudzoni bil aulia wal ulama, dengan para wali dan para ulama. Wahamalatil Quran, dan orang yang mengandung atau menghafal Al-Quran. Jadi ditekankan lagi, kita nih suudzon haram huzukurnya. Apalagi yang kita suudzoni ini ulama dan para wali, atau orang yang mengandung Al-Quran. Karena daging ulama, daging wali itu kayak racun saja yang mematikan. Jadi kita kadang-kadang merasa walais urubihi kulla ahadin. Kadang-kadang seseorang kadang merasa punya suudzon lawan orang alim, ulama, orang-orang soleh, apa-apa ini wali-wali Allah. Dan orang yang mengandung dalam dirinya Al-Quran. Sudah kita, mun kita kadakawa menghormati, sudah jauhkan di dalam hati kita iri dengki, apalagi suudzon lawan ulama dan wali-wali Allah. Wa fi wasiyati Sayyidina Ali bin Wafa rahimahullah, Sayyidi Ali bin Wafa rahimahullah ta'ala, dan di dalam wasiat Sayyidi Ali bin Wafa rahimahullah, iyyakum ayyuhal murid,
Hati-hati iyakum tuh. Kalau bahasa kita takutlah engkau. Hati-hati wahai kau seorang murid, waspadalah. Antaqa'u fi haqqi ahadin min aqronin syaihikum. Daripada engkau jatuh terjerumus daripada hak salah satu daripada teman-teman gurumu. Aqron syaihi. Fa inna luhumal auliyai, karena sesungguhnya dagingnya para wali iku sumun itu artinya racun. Walau lam yu'akhidukum, walaupun mereka itu kada membalas. Kada sarik sidin, membalas kada jua, apalagi hendak menghukum kada. Nah. Wa iyyakum summa iyyakum. Ini dua kali jadi wa iyyakum summa iyyakum, takutlah kamu. Minal istihanati, daripada menghina, bigibati ahadin, dengan menggibah salah satu orang, walau lam tablughu, walaupun gibah itu kada sampai kepadanya, kepada ahad tadi. Walau lam tablughul tilkal ghibah, walau lam tablughu tilkal ghibah, walaupun yang kita gibahkan tadi kada sampai kepada orangnya. Orangnya kada mendengar, kada tahu apa-apa. Dan orang tadi juga kada membalas. Bal khafu minha, bahkan engkau harus semakin takut daripadanya. Aksaro mimma yakhafu, yang lebih banyak lagi takut engkau, mimma takhafuna, daripada takut engkau, idza balagtahu, apabila yang kita sambati tahu sampai kepadanya. Fa innahu waliyatullah, fa innahu waliyullah, sesungguhnya waliullah, yaitu wali-wali Allah Ta'ala. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah wahai saudaraku. Jadi nang kita sambati, umpamanya kita gibahin ini seorang wali Allah, seorang soleh, seorang ulama, justru kita lebih takut lagi itu kalau kada sampai itu. Tapi kita khusus takut lagi. Yang sampai itu kira-kira memaafkan aja. Tapi mun kada sampai kan sidin kada tahu. Kita sambati, kita kada tahu. Sidin yang kita sambati ini kada tahu. Amun sampai bang, sampai taulan sidin akan ada apa-apa sudah. Sidin memaafkan. Tapi yang bahaya lagi itu sidin kada sampai, kada tahu. Karena yang membela ini, yang langsung membalas itu Allah. Nah, sampai-sampai dikatakan dagingnya ulama, dagingnya para wali itu seperti racun yang mematikan. Maka orang yang menyambati orang, menggibah orang itu kan sama dengan memakan dagingnya. Nah, jadi Siti Aisyah datang tamu pada sidin, timbah tamu tak sudah bulik, ujar Siti Aisyah, bahasa kita orang ini tingginya, ujarnya bahasa kita, orang ini tinggi tamu nih. Jadi Siti Aisyah ini tak ucap, tingginya, sudah ganal, tinggi. Jadi tinggi besar aja orang. Oh. Ya Rasulullah, Fatimah, sini kamu. Ditepuk tengkuknya Fatimah, tok, keluarkan daging mentah yang baru ikan makan. Ayo, minta rela. Bayang menyebut kayak itu aja. Tapi kan Nabi yang menepuk nih, jadi langsung keluar daging masih segar. Ini yang ikam makan. Mana Rasulullah, apa ulun kada makan apa-apa. Baru kau menyebut tamu kita tadi orangnya tinggi ganal. Jadi sampai masuk keluar dari rumah tuh sampai ketunduk kayak ini. Itu seandainya kedengar orang gin kada apa-apa kira-kira yang lah. Tapi itu gin Rasulullah membuktikan, ditepuklah Aisyah dari belakang, keluarlah dagingnya masih segar. Namun yang disambati itu wali Allah, sambati itu ulama, digibahinya, maka daging seperti memakan daging ulama tadi adalah racun bagi seseorang tadi. Kadang-kadang mohon maaf belum sampai ke akhirat, hanya di dunia Allah melawanakan. Hanya di dunia ini. Jadi kadang kawan memang kayak itu sudah.
Karena ulama-ulama itu yang mengandung ilmu yang di dalamnya ada apa yang disampaikan Rasulullah. Ini mempelajarinya, menyampaikannya, menyambung daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apalagi sidin sudah ada salah lawan kita, ya, sudah mengajarkan ilmu lawan kita, lalu kita sambati, nah kita gibahi, nah hati-hati benar tuh, cepat-cepat aja minta ridho, minta halal lawan sidin. Sidin kan apa-apa, tapi Allah, nah itu, terbukti banyak sudah nah itu. Nang fakta yang kita lihat tuh nah ya, nang memusuhi para ulama, masya Allah, sian. Lalu apa ajar sidin? Wahdar aidon, dan lagi takutlah engkau, waspadalah engkau, min akli ghairil halal, daripada makan yang tidak halal. Fa inna akla ghairil halali, sesungguhnya makan yang tidak halal, yuqassil qalba, itu bisa mengeraskan hati. Wa yadhlimuhu dan bisa menggelapkan hati. Jadi sudah mengeraskan hati, lalu menggelapkan hati, kadap hati ini. Nah, sudah keras itu kan sudah bahaya, kadap lagi. Hati sudah keras tuh kada mau menerima nasihat. Padahal Rasulullah itu sering menerima nasihat sahabat. Mendengarkan kayak apa pendapat Ikam Ali, kayak apa pendapatkan Ikam Abu Bakar, itu Rasulullah. Di orang kalau sudah hatinya keras, ada mau mendengarkan nasihat yang baik. Padahal kalau orang mau mendengarkan nasihat, beruntung benar. Karena yang tahu diri kita baik ada tuh orang, kelihatan. Kayak apa tingkah laku kita, dilihat orang, jauh orang Ikam nih ini, oh terima kasih benar lah ya. Nah itu yang bagus. Tapi mun hati karas, kada mau menerima nasihat yang benar, kada mau menerima kebenaran. Wayah jubuhu, dan menjadi mendinding hati, terhijab hatinya, anduhuli hadratillahi ta'ala, daripada masuk ke dalam hadrat Allah. Jadi orang-orang bahari itu sampai kalau menjaga yang halal, sampai hendak makan daging ayam, kan? Sampai takutan nukar di pasar kalau yang menyembelih ini. Karena pernah kejadian tuh. Tapi ayam ras aja bang dilihat. Itu sekalinya menyembelihnya tuh kada pagat. Nang kerongkongannya ini kada pagat. Baik dilukai aja lihat. Memang ininya. Kemudian menukar ayam di pasar tuh lihati pian bujur-bujur pagat. Kamu sudah pagat secara nyata sudah ya husnuzon aja, oh pagat. Halalah sudah secara fikih kan. Tapi mun nyata di gulunya tuh kada pagat, jangan dimakan. Bangkai itu. Nah, bangkai. Makanya orang bahari apek itu sampai nukar ayamnya bisa balik seorang. Nah, kadang-kadang di warung-warung tuh kita kadang hati-hati melihat kan, burung apa itu, burung puyuh itu kan masih berikongan tuh. Nanti goreng lihat di gulunya sedikit aja lukanya. Nah itu mengeraskan hati, menggelapkan hati, menjadi dinding hijab daripada masuk ke hadrat Allah. Masuk ke hadrat Allah itu kayak apa? Yang tidak pernah keluar dari hadrat Allah itu Rasulullah Muhammad SAW. Yang kada pernah keluar daripada hadrat Allah. Seandainya bisa diumpamakan hadrat Allah itu kayak kamar. Kamar hadrat Allah artinya dekat dengan Allah. Kada pernah keluar daripada hadrat Allah itu. Kada pernah keluar dari ridhonya Allah, kada pernah keluar dari rahmatnya Allah, kada pernah keluar dari lindungannya Allah. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, orang yang temakan barang yang kada halal,
amunnya keluar daripada hadrat Allah, mun kada kawa masuk ke hadrat Allah, otomatis ibadahnya tidak bernilai lagi di sisi Allah, bahkan bisa ditolak di sisi Allah. Kalau yang kita makan itu kada halal, kada mau. Innallaha thayyib, Allah itu thayyib, indah. La yaqbalu illa thayyib, Allah kada menerima kecuali yang thayyib. Yang kita pakai baju jangan bercampur mun kawa. Yang kita makan jangan bercampur nang kada halal. Sia-sia kita ibadah. Bahkan daging yang tumbuh dari suapan yang kada halal, an-naru aula bih. Ya Nabi, adalah neraka atau api yang lebih bagus untuk memakannya. Kadang orang-orang mencari harta sampai nekat, jangankan yang halal, yang haram jangan lih ya Allah. Itu tuh. Setumat banar padahal badi makan. Nah, masuk ke dalam daging kita, jadi daging, jadi darah daging kita. Lalu umpamanya dimakan oleh mamanya menyusui bayi, Masya Allah. Jangan akhirnya ngalih, dilajari, nah ini lawan kawitan. Nah kadang-kadang kada menyadari bahwasanya yang termasuk yang dimakan itu adalah yang kada halal. Pokok dasar makanan yang halal nih. Apapun ini amaliyahnya sudah, kan? Apa nawiritnya, apa torekotnya. Tapi menang sudah nang dimakan, yang menjadi darah daging, yang menjadi sumber kita untuk meneruskan kehidupan ini, variannya kita kawa berjalan, kawa beribadah, itu sumbernya adalah makanan yang kada halal, sudah. Nah, kamu kawa biar kayak apa? Yang penting jelas secara fikih dulu. Ini memang dapat hasilku begawi, nangku jual nih barang yang halal, transaksinya jelas halal juga. Namun kita nak hendak bapik serta sawab tuh memang teliti benar bang orang bahari. Ya sampai Syekh Abdul Majid Kerasak wadah kami itu disuguhi pisang. Jadi kenapa Mbah sampai nggak mau makan? Ini saya menanam sendiri loh Mbah. Syekh Abdul Majid ini 40 hari bercahaya di atas kuburnya. Meninggal dunia, mulai meninggal pertama sampai 40 hari. Nah kayak ada kali lapus trongking tuh. Lanjut sidin, ibu jura ikam menanam seorang, tapi ikam dulu bibitnya itu mencuntan tetangga ini. Bibitnya aja sidin tahu. Kayak orang bahari. Nah, kita jauh dari gitu ya. Yang penting secara hukum fikih kita sudah melihat. Oh, nah, mensampaikan nakar itu yaitu itu wali Allah. Nah, sidin ada orang rumah sidin tuh tihangnya tuh kayu waru yang tumbuh tuh. Atapnya atap kayak kalau di sini rumbia, kalau di sana kan pohon tuh apa daun niur tuh dianyam. Tapi pesantren sidin gonol. Jadi rumahnya kayak itu aja. Jadi di meja sidin tuh ada tuh minuman banyu kendi itu. Nah di situ kan sidin. Jadi orang betakon kira-kira kurang 100 meter. Mbah, ikut tanya Mbah, di mana rumahnya Syekh Abdul Majid? Oh, sampean jalan terus kira-kira 50 meter, belok ke kanan. Nah, habis belok kanan tuh, belok ke kiri sedikit, itu rumah sidin. Iya. Sampai ke sana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mbak dibuka. Sidin tadi nang ditakoni tadi. Waktu ditakoni itu sidin mencari makan gesan memakan kambing sidin. Nah, mencari makan gesan kambing sidin. Sekalinya sudah dibuka pintu, Mbah, sampan yang di sana tadi. Jar sidin. Oh, pinando kai kan juga sekalinya jar sidin. Jadi makannya sudah kayak itu. Mun hendak kita nih hati kada pangarasan, kada hati kada terhijab daripada masuk ke hadrat Allah. Termasuk wa yukhliqu siyaba, dan mudah membuat apa baju kita lekas buruk ya sidin. Mungkin karena keringatnya itu. Wa yukhliqu siyab itu artinya memburukakan baju. Nah, entah nih yang tafsir yang selanjutnya kayak apa, tapi tulisannya nih kayak ini. Artinya mungkin karena keringat yang dimakan itu keluar daripada yang kada halal, jadi lekas membuat mengolah baju itu buruk yang dipakai orang yang makannya
kada halal. Qala Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, lau anna abdan abadallah ta'ala, seandainya seorang hamba itu menyembah kepada Allah ta'ala, artinya beribadah kepada Allah ta'ala, hatta sara misla hadis sariyah, sehingga jadi sariyah itu tiang. Ini bahasa bahasa filosofi lah bahasanya. Seandainya orang tuh beribadah laksana orang mau olah rumah tuh sudah jadi tiang kuat-kuat, parak jadi sudah finishing pamannya. Summa annahu lam yadri ma yadkhulu jawfahu ahalalun am haramun jazin. Tapi inya kada tahu, lam yadri kada tahu halalkah haramkah yadkhulu jawfahu itu yang masuk ke dalam perutnya. Ibadahnya berhimat benar. Seakan-akan dia orang barangnya melihat ibadahnya jadi wali orang ini sudah melihat ibadahnya tuh. Yang malam qiyamul lail sembahyang duha digawinya, sudah membaca zikir ini zikir itu, sembah yang macam-macam sudah digawinya. Tapi nya kada tahu, arti kada tahu ti kada tapi memikirkan aku makannya halal kah haram kah. Bahasa orang ranggus kada tahu hantuk terus. Nah ini Jarsidin, maka apa? Lam tuqbalu minhu ma tuqbalu minhu, maka tidak akan diterima dari ibadahnya itu. Jadi ternyata pokok memakan yang halal ini pokok. Menurut orang nang warak tuh lah yang halal gin. Apa kita baca manakib sesaman tuh. Yang halal gin sidin makan pinang sedikit benar. Padahal menghukum fikih itu duit halal, makanan halal. Nah duitku, makananku sudah. Nah halal tuh. Tapi bila berlebihan, nah jadi makan sudah halal tuh apalagi yang haram. Yang halal aja bila berlebihan itu sudah haram sudah. Yang halal tuh. Nah sampai kita kekenyangan, apalagi sampai muntah, nyata haramnya sudah. Apalagi yang haram berdahulu, sedikit haram. Ya orang minum arak nih umpamanya. Aku sedikit aja kesan jamu, tetap haram. Mau kan jamu yang haram tuh. Nah. Apa jar Abu Hanifah? Lau ana abdan abadallah. Seandainya seorang hamba menyembah Allah sudah. Sampai ibaratnya sudah jadi wali orangnya. Melihat ibadahnya nih, tapi nya kada memperdulikan yang dimakan ini haram apa halal, maka matuk balu minhu, ibadahnya kada diterima. Wa qala Abu Ishaq Ibrahim bin Adham nih rahimahullahu taala, atib mat'amaka, bagusilah makanan-makanan engkau, wa ma alaika ba'da dzalik, maka apa-apa atas diri engkau setelah itu, alla tasuma an-nahara wala takuma al-laila, yakni naflan. Jarsidin Ibrahim bin Adham nih bagus akan makan. Artinya yang halal sudah halal kada melebihi batas. Maka Jarsidin, maka setelah itu kebalikan daripada alla tasuma an-nahara wala takuma al-laila, Jarsidin ikam kada usah bangun malam, ikam kada usah lagi puasa sunat di siang hari. Tapi mafhum muhalafahnya, maka engkau akan mudah bangun malam, akan mudah untuk berpuasa di siang hari. Nah, itu mafhum muhalafah. Jadi sidin makan bagusilah makanmu, artinya makan yang halal, kada melebihi batas, maka engkau akan mudah untuk bangun malam untuk beribadah dan diberi kekuatan oleh Allah. Itu apa? Siang untuk berpuasa. Jadi kawan ulun datang nih ke Palangkaraya, datang ini kawan nih satu asrama besar kita semuk seliur sudah satu bantal. Cuman telawas sidin 10 tahun di pesantren uang itu tuh ulun 6 tahun aja keluar ganti pindah 6 tahun. Jadi karena di situ tuh gurunya dulu ahli riyadhah,
Rata-rata muridnya tuh puasa, masuk tek, puasa 7 hari Jasidin. Kenapa? Karena siang santrinya ada yang makan. Karena tamat 7 hari, sudah puasa li riyadatul ilmi, puasa untuk riyadhah supaya dibukakan ilmu 21 hari. Tamat, puasa lagi 90 hari, 3 bulan. Tamatnya puasa 3 tahun, dalail. 3 tahun. 3 tahun, jadi ulun takoni, pian semalam, habis dalail 3 tahun tuh, hampirlah kada ulun disuruh menambah 4 tahun, berarti kan puasa 7 tahun, 7 tahun puasa. Ayo, 7 tahun tuh kada makan nasi, artinya yang terakhir tuh yang setahun tuh makannya nang umbi-umbian, nah, nang pucuk-pucukan, yang lain pucuk-pucukan anupang, yang lain pucuk-pucuk. Nah itu, ayo sampai kayak itu. Lalu ada orang melihat jarnya diisi kebun kakao tuh, nah kebun coklat, kan kebun kakao tuh. Melihat ada kekanakan bertiga mencuntan buah kakao tuh dimakan. Lalu lapor lawan guru, ulun melihat santri pian makan buah kakao di kebun ulun. Hah? Santriku Jasidin, bujur-bujur pian kepada santriku. Santriku ini semuaan puasa, kadang-kadang kada puasa siang hari. Nang mana orangnya? Orangnya tinggi ini, orangnya ini jangan. Giyaw aja lang gurunya bertiga. Bujur kah? Ujar orang ini pian mencuntan buah kakao. Ampun Sidin. Hah? Kami aja puasa guru mana kami? Hendak najar Sidin. Bikam salah orang. Mun bujur-bujur ketahuan nih santriku yang mana yang mencuntan, yang mana jangankan sampai mencuntan, keluar lewat daripada jam 9 malam atau berhubungan dengan masyarakat selain hubungan kerja, semuanya ada laporannya, jar gurunya. Karena yang menunggu di situ waktu zaman ninja rame-rame yang terbunuh itu Sidin tuh termasuk ketua penjagaan waktu nang musim apa ninja pembunuhan kiai-kiai itu nah itu di situ. Jadi kada beralasan menpian menuduh santriku itu apa mencuntan santriku semua puasa gitu. Dan sampai 7 tahun puasa. Jadi kalau Sidin itu mengamalkan Syekh Abdul Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau di Jawa kan diamalkan, diriyadhohi, dipuasai, diwiritakan. Berapa pian mengamalkan Manaqib Syekh Abdul Qadir 4 tahun mewiritakan setiap hari tamat 2 kali membacanya. Padahal tebalnya seini. Seini ini tebal bukan kitabnya Nurul Burhan Manaqib Syekh Abdul Qadir itu 4 tahun mengamalkan itu. Sudah selesai. Setiap Sidin tawasul membaca hendak baca manaqib, datang Sidin. Datang di hadapannya. Jadi kebetulan ke malam ada pas ke sini ada orang mencari. Bahasa kita kaum. Langsung ulun bawakan ke sana, ke tempatnya sana. Ke Lampangan, masuk ke rumah sakit, ke sana lagi. Ke rumah sakit ke sana lagi kira-kira 200 meter sebelah kanan masuk 4 kilo. Oh, di situ sekalinya lampu, tiang-tiang lampu PLN itu sudah masuk sampai ke dalam. Tiang nangganal pang hendak masuk ke 4 kilo, jarak 4 kilo kanan kiri masih kayak hutan, kada ada tanaman, sekali masuk ke dalam ada kampung tapi masih kada lebih banyak manusianya. Nah di situ sudah diulahkan masjid, diulahkan rumahnya, diberi lahan, ditanami pisang itu 3.000 pohon. Nah, jadi belum lihat sana. Nah, kira-kira kerasan lah di sini kira Julun. Ini sudah anunya di sini. Jadi sudah melihat tanahnya kayaknya kerasan aja Bang. Jadi melihat di pesantren sudah dilajari pertanian, pertukangan macam-macam. Jadi cocok aja masuk di kerasan di sini, petajaknya di sini. Nah, nyaman karena mun ada orang apa-apa ku arahkan ke sana. Karena sudah ahli riyadhahnya 7 tahun puasa kayak Pak. Asli ulun melihat langsung. 7 tahun, Masya Allah. Wah, nunai ini jangan puasa 7 tahun. Puasa Ramadan aja benar bila juga hari raya ini. Ramadan aja 7 tahun orangnya. Hanya puasa seminggu aja, wah, udah nukar baju, nukar wadah, macam-macam siapakan asa hendak lekas hari raya. Nah, sebulan aja 7 tahun. Ulun aja puasa 3 tahun bilang dulu tuh, wah, ke tahun puasa.
Cuman hari raya Idul Fitri kada lawan Idul Adha 4 hari itu jangan kada. Selain itu puasa semua. Wiridnya adalah il khairat. Apa Nisa kah? Jadi jar Sidin, jar Ibrahim bin Adham, bagusi makananmu atib mat'amaka wa ma'alaika badadalik alla tasuman nahara wa la takuman laila yakni naflan. Kalau sudah kau makan yang halal-halal, jar Sidin, akan mudah bagimu bangun malam untuk sholat malam yang sunah-sunah maksudnya. Dan puasa siang hari yang sunah-sunah juga. Karena Pak, bahan bakarnya ini kalau yang kita makan halal, maka arah gerakan hati dan anggota tubuh menuju ketaatan kepada Allah. Itu nyaman. Tapi kalau yang kita makan yang haram, maka hati sudah kadap, sudah keras, terhijab, lalu arah gerakan anggota tubuhnya menuju maksiat kepada Allah. Ayo, apakah aku nih pegawai maksiat ini menyambati orang ini? Bisa jadi sumbernya di situ. Kenapakah aku malam nih bilang sudah siap-siap, siap akan sajadah, tasbih sudah, hendak bangun jam-jam 2, jam setengah 3, jam 3 kah? Nah gagal terus. Bisa jadi ada maksiat di siang hari, entah makanan yang kita makan bercampur yang kada halal. Nah itu menyebabkan itu. Jadi hati-hati benar, apalagi untuk makan. Makanya jar Rasulullah, nah, Allah yarzuqahu ila thayyiban. Untuk anak, supaya anakmu soleh dan soleha, jangan kau beri makan dan minum illa thayyiban, kecuali yang halal thayyiban. Khusus anak, ibaratnya tuh spesial. Mungkin kita anak tua dulu sudah bercampur macam-macam, asam orang di tawaknya buruk makan. Ada tahu urusan, ya Allah, asam mina labat benar, tawak makan, tahu urusan halal haram. Namun untuk anak ya Rasulullah, supaya anak ini mudah dididik, dimasuki agama, memahamkan agama, Allah yarzuqahu illa thayyiban. Jangan kau beri rezeki makan minum kecuali yang halal. Apa berpondasi benar itu ya Allah, dasar benar. Bisa kau Ustaz? Hanyar masuk ya Allah. Kasihan ini puasa belum membuka ini. Nah, ini dihabiskan ke bawah nih nah, supaya nyaman besok. Qala Abu Bakrin At-Tirmidzi rahimallahu taala ma mana al-qaumi minal wusuli ilal istidlali wa ghairil dalil. Berkata Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullah taala, tidaklah mencegah kepada kaum ini umat, nah, minal wusuli, daripada sampai kepada Allah, ilal istidlali, kecuali dia mencari dalil bi ghairi dalil, yang bukan dalilnya. Hafal aja dalil, ngawur ujar orang, ilmu dadengaran. Nah, hendak memakai dalilnya dalil asal-asalan. Warokdu fitoriki, dan orang yang tergesa-gesa di jalan Allah, al hadis sahwati, dengan batas sahwat, wa akalal harami, dan makan yang haram, was subhati, dan subhat. Nah cukuplah kita mengetahui yang kayak ini, tinggal kita menggawenya. Kita siapa lagi kan kada anak-anak kita kayaknya. Harapan kita sudah kada alim, kita ini kada ahli ibadah sudah, kada kayak orang anak barang, mun kada anak cucu kita barang, nang ada raitan lawan kita, nang bisa kita memelihara, menolong kita, bahkan menarik tangan kita yang tadinya dapat murka Allah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Qala al-Imam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an maghfura. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarraqan ma'suma ya arhamar rahimin. Alimna bima yanfa'una wa fa'alna ma 'allamtana wa zallamna lana khalisatal wazil karim wahdim lana bika min ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.